Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'amihi tatimmus sholihat wa bihi na'malus sholihatil ma'murat wa nantahi al manhiyatil munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina min adabin alim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, yang senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan hingga pagi hari ini bisa bersama-sama untuk tholabul ilmi, bersama-sama kita bersua, bersilaturahim. Sayyidatuna Khadijah Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan Nabi pagi hari mengajarkan sebuah doa yang selalu dibacanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 yang kita minta. 1 adalah ilmu yang manfaat, semoga nanti kita bersama bisa mengamalkan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, difirmankannya, dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mendapatkan rizki yang baik, minimal sudah dapat minuman sama snack, tapi snacknya pada sudah habis, minumnya juga sudah habis, nggak ada tambahan lagi ini, karena sudah setengah jam jadi sudah habis minumannya. Alhamdulillah. Yang ketiga, amalan mutaqabbala. Kita niatkan pagi ini tidak lain lillahi ta'ala, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat ini. Mari kita bersolawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini masih di bulan Zulhijjah. Saya ingin mengajak kita semua untuk belajar yang tidak banyak dibahas di dalam khutbah, baik sholat Idul Adha maupun khutbah ceramah yang lain, yaitu belajar cinta dari Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Kita datang ke sini jelas juga karena cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama kaum muslimin, sesama muslim. Dalam surat As-Saffat, Allah berfirman ayat 100 hingga 130 ini panjang, jadi saya tidak sebutkan semua. Dimulai dari A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi wahai Tuhanku, habli berikanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku minas solihin,
orang-orang yang soleh. Biasanya ayat ini, minas solihin ini diartikan kalau di dalam dalalah iktidho oleh Abu Hanifah atau madhab Hanafi, dalalatul iktidho itu ada sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah. Meskipun sebenarnya bukan hanya itu. Karena di ayat berikutnya Allah berfirman, fabasyarnahu bigulamin halim. Lalu kami berikan Ibrahim kabar gembira dengan datangnya seorang anak yang baik. Bigulam, gulam itu anak yang baik. Yang dimaksud adalah Ismail alaihissalam. Jadi ayat ini minas solihin itu diartikan, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Padahal Allah dalam ayat ini menyampaikan umum. Rabbi habli, Tuhanku berikanlah aku minas solihin, orang yang soleh. Jadikanlah aku di antara orang yang soleh. Kalau Allah sebut soleh, di dalamnya termasuk solihah. Nah, kalau anak putra kan soleh, kalau putri solihah. Kecuali putra yang tidak di masjid namanya putra yang solihah. Karena sholatnya di rumah, tidak ke masjid. Ya. Maka putranya namanya putra solihah. Kalau soleh seharusnya sholatnya di masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menggambarkan bukan hanya anak, tapi bisa kita artikan, ya Allah berikanlah aku selain anak itu, kalau seorang suami dia cari istri, maka berikanlah aku istri yang solihah. Kalau perempuan mau cari suami, maka berikanlah aku suami yang soleh. Kalau dia bekerja, ya Allah semoga aku dipertemukan dengan pimpinan yang soleh. Dipertemukan dengan guru yang soleh atau solihah. Bertemu dengan murid yang soleh dan solihah. Artinya ayat ini berlaku umum. Karena cinta yang dikembangkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam ayat berikutnya sampai ayat 130 menggambarkan hubungan anak dan orang tua, tetapi juga dengan sesama manusia yang lain. Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, kita harus kembangkan apa yang dikatakan di dalam ayat ini, yang kemudian kita sebut dengan bahasa cinta Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Alaihimassalam. Jadi ada bahasa cinta. Cinta keduanya mulai dari bahasa yang dikembangkan. Ibrahim kan mengatakan, ya bunayya, wahai anakku. Ini sudah bahasa cinta. Inni aro fil manami, aku bermimpi. Dan seterusnya. Jawabnya Ismail, ya abati, wahai bapakku. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni, engkau akan mendapatkanku minas sobirin, termasuk orang yang sabar. Jadi anak dan bapak atau bapak dan anak ini simbol cinta kepada Allah, kemudian cinta itu lahir di antara mereka berdua. Tapi cinta itu tidak mungkin muncul kalau tidak ada Hajar yang memang cinta juga kepada keduanya. Jadi cinta itu diikat karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kemudian terjadilah cinta antara suami dan istri. Cinta orang tua dan anak. Cinta antara antara murid dan guru. Maksudnya ini cinta yang biasa loh ya. Bukan cinta yang belasuk-belasuk.
yang luar biasa kan. Banyak kasus sekarang ustadz cinta muridnya, itu repot itu ya. Lalu kemudian terjadi sekian banyak yang ada di Jepara. Dulu juga pernah kayaknya terjadi di sini. Pernah baca seliweran dikit saya itu. Terjadi juga dulu di Garut. Itu memang bahaya. Jadi pondok MBS sama pondok-pondok yang lain hati-hati ya. Tetap harus ada batasan. Ini cinta yang dikembangkan oleh Ibrahim dan Ismail. Ada 7 gerbang cinta, tapi kayaknya tidak bisa kita bahas semua. Waktunya enggak cukup. Sampai jam berapa biasanya Pak Nggih? Ini sudah jam 6:30. Nah, saya itu tadi barusan dari Jogja itu jam 2.30, jam 2.40 Pak. Berangkat 2 malam. Sampai sini tadi itu jam 6:50 langsung di sini. Jadi enak malah sekarang kereta itu enak. Di PP itu ada konselling akhlak mulai jam 8 pagi ini sampai nanti malam. Jadwal saya seharusnya duhur, saya bilang nanti diakhirkan saja. Saya tak mengunjungi saudara-saudara di Jombang. Sehingga dari sini nanti langsung cabut naik lagi kereta api. Namanya Gofar itu, go itu pergi, far itu jauh, Gofar. Sana kemari pokoknya ya. Gitu, ya. Kadang saya lewat itu di daerah Kediri ya, besok ke Madiun. Alhamdulillah ada 7 gerbang yang membuat cinta itu akan terus terurai. Di dalam Muhammadiyah atau organisasi apapun juga harus ada cinta. Ada satu kekurangan di kita itu apa? Mempertemukan cinta, itu kurang itu. Kadang ada anak-anak kita itu yang sudah berumur yang seharusnya dibantu lah itu kadang-kadang malu-malu kita untuk membantunya. Itu dipertemukan. Tapi hari ini kita tidak membahas perjodohan, bukan itu. Apa gerbang cinta itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah kalimah thayyibah atau kaulan karimah. Dalam bahasa Belandanya, bahasa Londone itu adalah word of affirmation. Jadi kita ini bisa saling mencintai kalau bahasanya tidak memberikan afirmasi, tidak baik, maka seperti yang diungkapkan oleh Qori tadi itu. Yang dibaca surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4, di mana Allah itu mendengar aduan seorang perempuan yang diperlakukan dengan bahasa tidak baik oleh suaminya. Tadi yang dibaca tadi, kalau kita cermati ya, itu adalah aduan siapa? Aduan namanya Khawlah binti Sa'labah. Dia punya suami namanya Aus bin Somit. Jadi Aus bin Somit itu memperlakukan istrinya dengan bahasa yang kasar karena suaminya ini mungkin sudah tidak cinta lagi. Bapak-bapak masih cinta enggak pada istri-istrinya? Cinta ya. Istrinya masing-masing loh ya. Jangan bilang rumput tetangga. Ya, itu bahaya itu. Jadi Khawlah itu dikatakan oleh suaminya, anta kadahri ummi. Kamu itu seperti punggung ibuku. Namanya dihar itu ya. Itu maksudnya bagiku kamu itu sudah tidak menarik, sudah haram, sudah enggak boleh lagi bertemu. Maksudnya untuk yang fisik seperti haramnya aku dengan ibuku. Dan itu bagi perempuan Arab itu menyakiti. Ya. Karena itu maka bahasa kalimat thayyibah itu harus selalu ada di antara kita. Antara suami istri kalimatnya itu kalimat yang menyenangkan. Kalimat yang sayang. Antara hubungan pendidikan guru dan murid, dosen dan mahasiswa,
bahasanya juga bahasa yang sejuk dan menyenangkan. Dulu kan ada namanya istilah dosen killer. Killer itu kan pembunuh itu ya. Namanya killer itu. Jadi karena killer itu maka bahasanya itu membunuh, mengintimidasi. Orang-orang yang lidahnya tajam, mengintimidasi orang lain itu namanya killer. Bapak Ibu pernah nonton drama cinta Cina enggak? Dracin. Yang sekarang sedang marak karena beberapa mahasiswa saja di UMY di FAI itu meneliti tentang drama Cina ini. Ada pelajaran apa dalam drama Cina? Si CEO itu loh, yang banyak menyamar. Jadi ini banyak CEO yang menyamar ini ya. Ada CEO menyamar menjadi pengemis gitu ya. Nah, itu drama Cina begitu itu. Tetapi yang indah itu adalah sebenarnya Bapak Ibu sekalian, hubungan yang dibangun dengan cara mengintimidasi itu nanti pola komunikasinya itu namanya pola komunikasi otoriter ya. Beda dengan pola komunikasi demokratis. Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat thayyibah di dalam surat Ibrahim. Dikatakan alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tahukah, apakah kalian tidak tahu, apa kamu tidak tahu wahai Nabi Muhammad, wahai Rasul, taro kaifa, Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik, pohon yang kuat, pohon yang subur. Akarnya menghunjam ke dalam tanah dan cabangnya itu menjulang ke langit. Tukti ukulaha kulahinin bi'idni rabbiha. Yang dimana buah-buahnya, manfaatnya bisa dipanen kapanpun. Kalimat thayyibah ini di dalam tafsir diartikan adalah kalimat tauhid. Tauhidullah, syahadatullah wa syahadatur rasul. Tapi selain itu, dalam tafsir Al-Manar disampaikan kalimat thayyibah itu kalimat yang baik. Kita mengucapkan sesuatu kepada orang lain dengan cara yang baik, itu akan menghujam dan selalu terkenang-kenang. Ya, yang jelek juga terkenang-kenang, tapi terkenang jeleknya maksudnya ya. Ini terkenal baiknya. Hubungan antara suami istri yang dikeluhkan oleh Haulah binti Sa'labah tadi, itu merupakan contoh yang sangat memprihatinkan bagaimana seorang suami berlaku kasar kepada istrinya. Padahal dulu minta kepada orang tuanya itu dengan cara ngrepo-ngrepo, ndepo-ndepo, salamar, saya akan bahagiakan gitu ya. Ternyata setelah jadi dikuyo-kuyo. Cintanya pret itu, pret nalanya. Masya Allah sekalian ya. Padahal Allah sudah menitipkan seorang istri pada suami itu dikatakan mitsaqon goli itu, sebuah perjanjian yang sangat berat. Karena perjanjian ini berlaku seumur hidup. Maka ibadah terpanjang sedunia itu kan menikah suami istri. Dan itu imannya menjadi penuh kalau sebelumnya itu hanya separuh. Karena itu bagi bapak-bapak yang masih duda-duda, segera mencari, ya, mencari janda juga boleh, yang gadis juga boleh. Pimpinan PDM masih ada yang duda enggak? Nah, ibu-ibu Aisyah juga yang janda, itu ibadah itu ya, ibadah. Apalagi yang gadis dan jejaka yang sudah 30 tahun atau kurang lebih itu segera dicarikan. Ya.
Karena bisa mengamalkan ibadah, komunikasi aja kalimat thayyibah ini sudah bagus. Hubungan ini bisa juga hubungan antara guru dan murid, antara pimpinan dengan bawahan. Kalau kita punya perusahaan, kita punya mungkin toko atau apapun, atau pembantu, maka memperlakukan dia sebagai manusia termasuk kalimat thayyibah. Di dalam Muhammadiyah juga sama, pimpinan, harian, majelis. Ya. Maka kalimat thayyibah ini harus dibangun. Apa inti kalimat thayyibah itu? Namanya komunikasi. Orang bilang katanya bahwa diam itu emas. Ya, diam itu emas. Itu kalau diam bermanfaat. Tapi kalau diam malah persoalan, maka berbicara itu yang emas. Banyak hal yang memang banyak masalah kalau dibicarakan. Tapi lebih bermasalah kalau tidak dibicarakan. Kadang sehari-hari kita ya Bapak sekalian, kita itu maunya mungkin anak, mungkin dosa kita itu yang paling banyak pada pasangan, pada anak atau orang tua, lalu pada kerabat, pada tetangga, tempat kerja. Karena kita bertemu terus. Yang paling banyak dosanya itu pasangan karena bertemu itu minimal, wajarnya itu, malam itu kan pasti bertemu satu kamar. Kemudian nanti ketemu lagi makan pagi minimal dan makan malam kalau siangnya kerja. Pertemuan yang terus-menerus itu kan pasti ada komunikasi juga antara orang tua dan anak, anak dan orang tua. Kalau guru dan murid ya pertemuannya paling ya mulai pagi jam 7 sampai jam, kalau full day berapa jam? 8 jam ya. 8 jam pertemuan itu. Maka ketika pertemuan itu ada komunikasi. Lah komunikasi itu Bapak Ibu sekalian, di dalam rumah tangga kadang-kadang itu kita merasa orang lain, maksudnya selain diri kita itu harus sudah paham apa yang tidak saya katakan. Masa enggak paham? Misalnya Bapak, kalau Bapak datang, kok istri nyambut di pintu dengan senyum-senyum, tahu enggak maknanya apa? Apa maknanya itu? Loh, kalau enggak dikatakan kadang-kadang orang salah paham loh ya. Terus juga sama ibu-ibu, suami datang itu ya kok merengut itu ya, terus bolak-balik kamar, kok nggak ngerti-ngerti tuh istri saya, maunya apa kan nggak tahu kita. Jadi ada sesuatu yang harus dibicarakan, dikomunikasikan. Kadang kita itu merasa seharusnya dia paham, kenapa nggak paham? Harus ada sign, kok sign? Sinyal maksudnya ya, ada sinyal. Kita saja kalau lewat pakai motor atau mobil, belakang kita itu paham nggak yang mau dilakukan oleh depannya? Untuk paham pakai apa? Pakai sen. Sen itu bisa lampu, bisa tangan, bisa kepala, ya, atau bisa ucapan. Kalau tangan, kepala itu namanya body language, bahasa tubuh. Misalnya begini, kita motor di depan kita, ya. Kok sennya pakai lampu, itu ke kiri yang muter. Tapi kok kepalanya ke kanan, mau kemana orang ini? Bingung nggak kita itu belakangnya? Ya. Bisa jadi itu kalau sennya ke kiri, kok kepalanya ke kanan, yakinnya kemana Pak? Kiri apa kanan? Kalau saya kanan, karena yang asli itu tubuh. Mungkin ini lupa lampunya belum dimatikan soalnya ya. Apalagi ditambah tangan kayak gini ya, itu jelas kanan. Jangan ditabrak yang begitu itu, ada sennya sudah. Tapi banyak orang itu kadang-kadang tidak memberi sinyal ini. Mak nyelowong gitu aja ya.
nyelonong gitu aja. Lah ini terjadi di jalan, itu bisa juga terjadi di dalam keluarga. Sering kemudian miskomunikasi antara suami istri, miskomunikasi orang tua dan anak. Bapak Ibu kan generasi kita ini kan generasi beda dengan anak-anak kita. Mungkin anak yang sudah mahasiswa, sudah lulus itu namanya milenial. Kalau kita Bapak ini kan generasi kolonial. Ya, kalau milenial. Bawahnya lagi itu katanya Gen Z. Sekarang SMP, SMA itu Gen Z. Baru lahir katanya generasi Alpha. Nah, itu kan hanya atribut-atribut dengan karakteristik yang dibuat. Tetapi bagaimanapun itu ada gap. Saya di Jogja itu kan punya pesantren namanya Muhammadiyah Green School. Itu kan anak SMP kecil-kecil. Lalu saya teliti ada guru-guru yang masih muda-muda, tapi ada 2 yang sudah tua, yang generasi kolonial. Bagaimana, ada enggak gap antara generasi kolonial yang sudah tua? Berarti selisihnya anak SMP itu kan sekarang misalnya 12 tahun ya. Dia itu sudah pensiun, itu berarti 65, 70 tahun. Berarti kan selisihnya 50 tahun. Kira-kira yang dipikirkan, yang dirasakan, itu nyambung enggak antara guru dengan siswa yang selisih usianya 50 tahun. Jangan-jangan memberikan contoh itu contoh-contoh generasi milenial dia. Enggak nyambung dengan bahasa-bahasa yang dikuasai oleh anak-anak generasi Alpha misalnya. Atau yang agak dekat ya generasi Z atau Gen Z. Ini juga persoalan, ternyata hasilnya apa? Ada sisi yang positif, katanya apa? Dengan ada yang tua itu kita merasa punya bapak dan punya orang tua di sini, Pak. Gitu. Yang lainnya kan kakak-kakak ya. Ya ada untungnya. Tetapi dari sisi pemahaman sudah beda, Pak. Banyak anak-anak itu sekalian tidak akrab dengan orang tuanya karena orang tuanya tidak membawa ke bahasa anak-anak. Sehingga anak lebih cenderung cerita kepada temannya, cerita pada orang lain, cerita pada medsos, makanya komunikasinya tidak jalan. Anak dengan orang tua cuma lewat, seliwer pergi lagi, lewat pergi lagi. Kenapa? Karena memang tidak ketemu. Selain pemahaman orang tua terhadap psikologi anak juga kurang. Beberapa pengajian, saya misalnya pernah waktu di Pekalongan maupun di Madiun, dimanapun itu, beberapa itu ada orang tua lalu ketemu, Pak anak saya kok enggak lulus-lulus. Udah berapa tahun Pak, di UMJ itu apa, lama ya? Yang enggak lulus normalnya 4 tahun Pak, ya kalau bagus 3 tahun setengah lah. Kalau 6 tahun di DO nanti, lah ini sudah 5 tahun lebih ya Pak. Kenapa lo ya, tanya bapak, tanya anaknya lah. Kok tanya saya? Jadi komunikasi aja nggak jalan. Ya, ada lagi yang anak itu saya tanyakan, anak Jogja padahal ini Pak. Saya tanyakan pada prodinya, nama ini kok kenapa dia itu tidak lulus sudah 6 tahun, diperiksa. Dia itu jarang kuliah, nilainya itu saja IPK-nya 2,5. Kalau nggak apa-apa, insya Allah jadi presiden nanti saya bilang gitu. 2,5 lah gimana Pak ini katanya. Terus sudah mau di DO ini, bisa nggak orang tuanya datang? Wah kayaknya berat ya ini. Karena banyak yang belum diikuti juga. Yang diikuti pun cuma 2,5. Jadi komunikasi ini harus dibangun, Bapak sekalian. Jangan sampai anak itu cerita kepada orang lain persoalan bahwa kita malah nggak tahu. Kita harus punya kedekatan dengan anak. Ini dibangun lewat satu komunikasi. Lah komunikasi itu jangan mengintimidasi. Baru datang,
Dari mana kamu? Keluyuran aja. Baru datang sudah langsung dimarahi. Langsung dia balik lagi, dah pergi lagi aja lah. Gimana membangun komunikasi dengan anak ini? Harus dibangun komunikasi dengan ibunya dulu. Biasanya kalau anak laki-laki dia akrab dengan ibunya. Kalau anak perempuan akrab dengan bapaknya. Biasanya, tapi belum tentu. Tergantung siapa yang bisa membuka diri untuk merendah, mengambil posisi bersama dengan anak. Jadi harus kita lakukan komunikasi yang terus-menerus. Ini baru satu, Pak, ada 7. Yang kedua, setelah kalimat thayyibah itu act of service atau khidmah, pelayanan. Dalam diri kita itu harus muncul sifat jangan minta dilayani, tapi kita itu melayani. Seorang suami, dia membawa orang lain, diajak pergi dari rumahnya, pisah dengan orang tua, bapak, ibu, dan keluarganya. Itu kan sudah memotong jalur keluarga, dibawa sendiri bersama dia. Maka seorang suami itu harus siap untuk melayani istrinya. Malah bilang begini, saya itu nikah untuk apa, tahu enggak? Agar saya ada yang memasakkan, ada yang mencucikan, ada yang membereskan rumah. Cari pembantu saja itu. Enggak usah cari istri. Istri itu cuman satu kok tugasnya, dicintai dan dinafkahi, ya. Sama istri juga sama, bahwa dia datang itu adalah juga untuk melayani. Kalau semuanya itu saling melayani, itu luar biasa itu. Maka Bapak Ibu sekalian perlu memang ditegaskan pada Bapak bahwa istri itu tugasnya bukan mencuci, bukan nyetrika, bukan memasak, bukan ngepel, ya, bukan itu. Sehingga istri itu tugasnya menjadi ratu di situ. Tapi kalau memang suami tidak mampu, ya istri membantu, ya dipelkan rumahnya, ya dibantu dicucikan pakaiannya, kan begitu. Ini kan saling melayani, ya, tapi malah bukan nuntut terus. Anak juga dilayani, kita juga melayani orang tua. Nah, di dalam organisasi Bapak sekalian, baik tingkat ranting atau di pekerjaan sampai ke tingkat lebih tinggi, itu selain kalimat thayyibah antar pimpinan, harus ada komunikasi. Seringkali kan komunikasi macet, tidak jalan, lalu terjadi gap. Organisasi nggak jalan kan nggak ada komunikasi. Ini penting kalimat thayyibah ini. Tersinggung sedikit lalu tidak aktif misalnya. Atau kalau tersinggung kemudian membuat partai baru, ya, membuat rumah baru dan sebagainya. Lah, itu bisa terjadi kalimat yang baik itu ditambah dengan pelayanan. Kita ini saling melayani. Bagaimana sih melayani? Misalnya pimpinan melayani bawahan. Satu, berikan aturan yang jelas. Jangan aturannya itu ke kiri, jalannya ke kanan. Tidak tepat, dimarahi. Bingung itu bawahannya itu. Jadi ada SOP yang jelas. Itu namanya melayani bawahan. Yang kedua adalah kalau ada sesuatu yang di luar SOP harus dikomunikasikan. Ketika ada sesuatu yang baik maka diapresiasi. Ini melayani. Kemudian kebutuhan-kebutuhannya dicukupi. Lah kita di Muhammadiyah model yang
tidak ada gajinya. Kadang kita aja harus saling kalau untuk berjuang itu kan mengeluarkan sendiri tombok. Ya, ujung tombak dan ujung tombok. Nah, kalau yang punya amal usaha banyak, insya Allah agak lumayan renes lah. Ya. Tapi kalau yang amal usahanya itu belum maksimal, memang kita keluar sendiri. Keluar sendiri sudah keluar dana, keluar tenaga, itu masih dituntut untuk komunikasi baik dengan orang, melayani, memang itu kerja yang luar biasa hebat. Tapi disitulah pengorbanan kita. Karena itu maka yang pertama kalimat thayyibah, yang kedua adalah khidmah, pelayanan. Yang ketiga adalah hadaya, tahaddu tahabbau. Saling memberikan hadiah kalian maka akan saling mencintai. Di dalam bahasa modernnya itu receiving gift, memberikan gift, pemberian. Ada event-event kita itu memberikan sesuatu, misalnya ada waktu-waktu tertentu, ya istrinya atau suaminya pas ulang tahun. Nah ulang tahun itu kan nggak perlu dirayakan, nggak usah dirayakan nggak apa-apa, beri hadiah kan nggak apa-apa, beri hadiah tiap hari boleh, tapi kan suaminya nanti bangkrut. Ya cari event-event yang kadang-kadang, kalau bisa terus-menerus ya nggak apa-apa, bagus. Istrinya kasih hadiah suaminya pas hari ulang tahunnya. Ulang tahun pernikahan diajak kemana yang asik-asik begitu ya. Di hotel PDM sana misalnya. Sekarang PDM sudah jadi hotel toh Pak? Sudah besar tuh, kemarin saya ke sana itu sudah tingkat 2 kok itu. Atau diajak ke mana di atas sana itu Duren itu, ya Salam, ya, di situ. Itu hadiah itu menambah cinta. Saya semalam kalau saya mau pergi itu, ya itu ada sendiri nanti. Itu bersama-sama Pak. Semalam itu saya ba'da isya itu karena mau pergi, saya ajak ke sate Pak Pong. Klatak, sudah pernah Bapak Ibu? Sekali-kali ke sana nanti mampir bisa nginep di Jogja. Saya ada rumah. Kalau hanya 3 orang bisa. Nah, ada di MGS juga ada tempat ada kelas itu. Di UMY juga ada. Dulu PDM sini juga pernah ke sana. Artinya gini Bapak Ibu sekalian, hadiah itu adalah simbol cinta. Karena itu maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim dan Ismail itu cinta. Ketika Allah memberikan Nabi Ibrahim putra Ismail, itu cinta Allah kepadanya. Lalu Allah minta agar menyembelihnya dan Ibrahim menyanggupinya dan anaknya mau disembelih, itu cinta mereka kepada Allah, pengorbanan. Tapi karena enggak jadi, Allah memberikan diganti dengan wafadainahu bidzibhin adzim, dengan sembelihan, itu cinta Allah kepada Ismail, akhirnya enggak jadi disembelih. Karena hebatnya keduanya ini lalu Allah menambah cintanya pada Ibrahim, diberikan Ishak dan keturunannya. Dan semua nabi-nabi mayoritas itu dari keturunan Ibrahim alaihissalam, dari jalur Ishak, Yakub dan seterusnya, dan jalur Ismail kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cinta tadi itulah maka menimbulkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Yang kedua adalah memberikan service pelayanan. Jadi kita ini saling melayani. Yang ketiga memberikan hadiah sesama kita. Di dalam beberapa kisah sahabat
radhiyallahu anhum yang Allah abadikan di dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho dan mereka ridho kepada Allah karena cinta di antara mereka. As-sabiqunal awwalun. Ya, minal muhajirina wal. Orang hijrah itu enggak bawa apa-apa Bapak Ibu sekalian. Ke Madinah itu jangankan dalam kisah seorang sahabat bersama kisahnya dengan Yasir ya. Kalau Yasir kan tidak bisa sampai menyelesaikan karena dia terbunuh. Tapi ada seorang sahabat yang lain, lupa saya namanya. Dia boleh berhijrah asal tidak membawa apapun. Enggak boleh membawa harta apapun yang ada di Mekah, harus ditinggalkan. Tapi sampai Madinah dia mendapatkan cinta. Dipertemukan dengan Ansor, makanya Ansor itu penolong. Jadi Ansor itu menolong muhajirin. Sehingga bertemulah antara muhajirin dan Ansor. Lalu mereka memberikan semuanya. Kata Nabi, siapa yang punya sesuatu berikanlah kepada saudaranya yang sedang hijrah. Yang punya tanah diberikan tanahnya. Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Dipersaudarakan lalu tanahnya itu dibagi. Sudah saya separuh, kamu separuh. Istrinya dibagi. Tapi bukan satu loh ya. Enggak bisa dibagi kalau satu. Jadi istrinya itu waktu di Madinah itu istrinya itu lebih dari satu. Dicerai dulu. Suruh milih, kamu pilih yang mana? Coba suruh milih. Ya. Gimana bayangannya itu? Ya, disuruh milih, diceraikan, setelah iddah selesai nanti dinikahi saudaranya. Kok cinta dialih-alihkan itu gimana itu? Tapi itu terjadi karena cinta dengan saudaranya. Kalau di kita, ya dan sekarang lah, itu mulai dari tafsir-tafsir. Bahkan Imam Syafi'i sendiri juga mengatakan, bahwa Imam Syafi'i mengatakan begini, saya lebih suka seorang laki-laki yang punya istri satu daripada lebih. Berarti Syafi'i itu sudah Muhammadiyah itu. Nah, karena Muhammadiyah itu kan rata-rata satu. Ada yang dua gak di sini Pak? Punya nyalinya, cuman gak ada duitnya. Karena memang kita ini kan aliran persatuan. Tauhid, ya, tauhidnya luar biasa. Saya kalau ke Makassar itu diajak di warung oleh Pak Mawardi, itu dia wakil rektor di UM Makassar. Kalau ke sana pasti ajak mampir itu kemana? Untuk membeli jus poligami. Kata dia begini, Ustadz, karena kita tidak boleh poligami, minimal minum jus poligami. Gitu. Lah terus jam mampir saya tuh kaget, apa jus poligami? Ternyata itu adalah warung Wong Solo yang di sana. Wong Solo. Di sini juga ada, di sini Wong Solo. Saya pernah makan di sana. Ya, tapi nggak ada jus poligami di situ. Kalau di sana ada, saya tanya, Mbak, jus poligami itu apa sih isinya? Ini adalah jus campuran dari 4 buah, Pak. Buah apa saja. Ya terserah mau minta buah apa ada di sini. Jadi ini adalah jus yang buahnya dicampur-campur. Enak itu. Ya nanti rasakan aja Pak. Saya pesan 1 jus poligami katanya tadi guys. Agar merasakan lah namanya poligami itu gimana. Ya, paling enggak jusnya saja lah. Enggak usah yang lain. Ternyata enggak karu-karuan Pak. Ternyata poligami itu enggak enak. Aduh. Enggak jadi saya bilang itu. Saya tidak saya. Enggak jadi saya. Enggak jadi apa? Enggak enak ternyata. Jus poligami itu. Enggak tahu kalau kenyataannya ya. Tapi kalau saya membaca di berbagai macam media yang
yang kacung itu. Kayaknya nikmat-nikmat saja kayaknya. Tapi kita, kata Imam Syafi'i, satu itu lebih baik. Ya, daripada nanti kita pincang jalannya karena nggak bisa berlaku adil. Jadi tadi komunikasi, boleh saja lebih, tapi dikomunikasikan yang baik. Jangan sampai terjadi persoalan rumah tangga. Jangan sampai kita memelihara, jangan sampai seseorang itu mengayomi janda dengan menjandakan istrinya. Itu jadi persoalan itu, Pak. Bertemu tapi memisahkan. Itu bukan cinta lagi. Jadi komunikasi ini awal yang harus kita bangun. Karena saya juga punya teman-teman yang UMY itu ada 2 atau 3 yang istrinya itu 2. Ya. Saya tanya itu gimana? Memang harus ada komunikasi. Yang satu dengan yang lain harus sama-sama iya. Kalau enggak usah. Tapi di tengah perjalanan ternyata juga cerai. Ya, sudah komunikasi di awal, jadi tidak mudah itu. Jadi Bapak enggak usah bermimpi dah itu, repot ya. Komunikasi satu yang terbaik, yang kedua adalah pelayanan, yang ketiga apa tadi? Hadiah. Termasuk kita di antara pimpinan atau ketika kita rapat itu terbentuk bukan selain kita ya, ada sebuah kelompok-kelompok itu yang di antara mereka itu luar biasa ikatan solidaritasnya. Ya, rapat saja itu keliling di rumahnya dan berkorban untuk memberikan konsumsi hadiah kepada temannya. Kalau ada yang sakit itu datang berikan santunannya. Ya. Itu ada kelompok yang seperti itu yang luar biasa. Kecintaan di antara saudaranya. Apalagi kita dalam keluarga. Anak itu diberikan hadiah. Diberikan apresiasi. Tidak usah diberikan janji dulu. Apalagi kita berjanji dengan Allah. Apa namanya Pak itu? Melakukan nazar. Nazar itu berat. Pas kita waktu ini punya, nanti kalau kamu lulus tak berikan sepeda. Ternyata pas lulus, pas kita tidak punya. Itu nazar itu akan dicatat oleh Allah. Bagusnya adalah kita lakukan kebaikan, tapi nanti kalau memang kebaikan itu bisa kita jadikan wasilah untuk minta kepada Allah, maka kita jadikan wasilah. Pernah dulu waktu kita bangun masjid di Yogyakarta itu saya butuh tanah untuk dibebaskan. Butuh cuman enggak banyak, cuman 200 meter untuk masjid. Datang itu ibu dan bapak dan anaknya ke rumah. Ustadz, anak saya ini daftar di kedokteran UMY. Bisa bantu enggak? Saya bilang saya enggak bisa bantu, tapi saya bisa mendoakan. Nanti tak sampaikan nanti. Nanti kalau anak ini masuk, maka saya akan sedekah tanah itu 50 meter. Dia bilang begitu. Lalu saya katakan, Bapak Ibu, insya Allah kalau Bapak Ibu sekarang sedekah, ya, nanti kita doakan, maka itu lebih baik daripada nanti masuk baru sedekah. Sedekah dulu Allah akan berikan yang terbaik. Sekarang belum ada Ustadz, nanti aja kalau udah masuk. Ya sudah kalau begitu. Ya. Terus nggak datang lagi, nggak tahu masuk apa tidak masuk itu. Jadi syarat beramal dikaitkan dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kita balik saja, ketika Allah memberikan kepada kita atau kita memberikan sesuatu, kita minta Allah memberikan pada kita sesuatu yang lain. Itu namanya wasilah. Dan boleh kita berwasilah dengan menyebut amal kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, saya telah melakukan ini. Tolong percepat jodohku ya Allah. Tolong saya diberikan jodoh CEO.
Ya, yang punya perusahaan PT Angin Ribut atau Masya Allah ya. Jadi kita itu beramal soleh boleh kita minta kepada Allah. Nazar itu boleh saja tetapi itu berbahaya kalau tidak. Maka hadiah itu kita berikan ya ketika anak atau orang tua, suami istri. Ini yang ketiga. Sudah, kita lihat jam berapa ini. Sudah jam 8 ini. Kalau gitu 2 lagi lah ya. Yang keempat, tadi yang ketiga. Yang keempat adalah insot atau quality time. Waktu untuk istri, istri untuk suami, anak waktunya untuk orang tua untuk anak. Harus ada waktu yang kita berikan. Ada orang tua itu pagi ya sampai sore itu sudah di kantor, malam itu malah ngobrol di pos kamling. Nggak pernah ketemu dengan anak istrinya waktu yang cukup. Insot itu waktu yang cukup. Ada seorang anak begini Bapak sekalian. Karena bapaknya sibuknya, bapak itu kalau kerja sehari itu berapa Pak? Sekerja saya dapat 200.000. Berarti sebulan itu 200 kali 30 6 juta. Karena nggak pernah ketemu dengan anaknya. Anaknya itu ingin bermain, saya sibuk, saya ini, saya itu. Akhirnya anaknya itu nabung. Ketika sudah dapat nggak sampai 6 juta. Satu pekan cuma, jadi 200 kali 6. 1.200.000 dia nabung itu, lalu dia bilang pada bapaknya, Pak, saya mau bertemu dengan Bapak 1 minggu, bisa nggak? Saya kerja, saya akan bayari Bapak. Jadi dia membeli waktu bapaknya agar bisa bertemu dengan dia. Luar biasa itu. Ini dalam kisah itu, ya, bagaimana seorang anak itu butuh bertemu dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Kalau ibunya mungkin ketemu terus, tapi sosok bapak kadang menghilang entah kemana. Apalagi kalau daerah sini, daerah bagian saya, kalau sini nggak ada ya, Lamongan sana itu, kadang bapaknya itu di rumah, ibunya itu TKW. Saya itu Lamongan Bu. Tetangga dan keluarga saya itu banyak yang alumni TKI dan TKW. Sudah selesai sekarang ya, sudah nggak ada kerjaan lagi pulang. Tapi beberapa masih di sana. Bule saya itu 2 yang masih di Malaysia, menjadi orang Malaysia karena sudah punya IC di sana dan bertemu dengan orang sana dinikahi. Jadi anak itu tidak punya waktu yang cukup dengan orang tuanya. Atau orang tua yang tidak punya waktu cukup dengan anaknya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita yang sekarang masih dalam kondisi bergas, mungkin punya orang tua yang di rumah yang kondisinya sering ditinggalkan. Dan kita tidak punya waktu yang cukup untuk mengunjungi orang tua kita. Contoh saya ini misalnya orang tua saya di Lamongan. Ketika semampunya bisa ke sana, tapi berapa lama cuman. Kalau dulu masih mampu, kadang minta ke Jogja kita jemput, minta pulang diantar. Kayak Jailangkung lah saya ini, mengantar jemput nanti. Tapi kan memang itulah anak ya, semampunya. Jadi insot itu adalah quality time. Waktu yang harus kita berikan bersama dengan anak, sekedar ngobrol, sekedar makan bersama, tanya persoalannya. Jangan sampai anak itu ngobrolnya malah dengan orang lain karena merasa tidak punya waktu, nggak punya orang tua. Ini penting. Ya. Karena kalau anak nanti itu tidak ngobrol dengan kita, maka dia tidak menjadi anak kita.
Kalau nggak jadi anak kita berarti dia menjadi anaknya orang lain. Di kafe, ngobrolnya di situ, anaknya kafe. Di jalan, ya anaknya anak jalanan ya. Karena tidak punya waktu bersama dengan kita. Boleh bermuhammadiyah, boleh beraisyah, boleh bekerja apapun, tapi tetap anak itu harus ada waktu. Lalu anak juga diajak di dalam apa yang kita lakukan. Misalnya kalau di dalam pekerjaan diajar itu juga termasuk bagian dari insot. Mau pergi diajak jalan-jalan, ada waktu 1 pekan sekali misalnya itu bersama dengan keluarga semua. Atau enggak bisa kalau sudah berpisah ya sebulan sekali. Atau terserahlah waktunya secara periodik. Tapi yang penting hubungan itu tetap harus ada. Karena cinta harus tetap dijaga. Ini yang keempat, jadi insot, quality time. Termasuk juga ketika mengurus amal usaha, bekerja, dan lain-lain, semuanya perlu quality time. Kalau memang tidak punya waktu yang panjang, yang sedikit itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itulah Bapak sekalian, dari apa yang kita pelajari dari Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi salam di dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 130. Saya kira demikian. Di sana masih dingin. Tapi ibu-ibu sudah mulai panas. Tapi enggak apa-apa sih, sehat ini. Ya, kalau panasnya sehat, tapi mendengarkannya sudah enggak sehat lagi. Sudah terlalu lama ya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Kali lagi marilah kita hidupkan cinta pada diri kita. Berdasarkan At-Taubat ayat 124, 1 cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu cinta dalam keluarga itu pada anak, pada suami, istri, pasangan, pada orang tua, pada di dunia kerja. Dengan cara apa? 1 kalimat thayyibah, perkataan yang baik. Yang kedua adalah hikmah atau act service, yaitu memberikan pelayanan. Yang ketiga adalah hadiah, apresiasi atau receiving gift. Yang keempat adalah quality time atau waktu insot itu waktu untuk bersama dengan keluarga diberikan. Karena semua kebahagiaan, semua kesuksesan berangkatnya dari keluarga. Apa gunanya kita sukses di luar tapi keluarga tidak ada kesatuan. Suami, istri, anak, orang tua, ini yang selalu pokok dalam diri kita harus selalu kita jaga. Baru kemudian lebih luas dan lebih luas. Begitu Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan pantun buah duku, buah durian. Buah duku, buah durian, buah nangka, buah semangka. Itulah nama-nama buah. Ini, saya serius ini sekarang. Buah duku, buah durian, semoga kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang mengakhiri nggih? Enggak ada MC-nya? Oh ada. Cek. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Gofar Ismail MA. Sebelum itu,
Kami mewakili SMA Muhammadiyah 1 Jombang dan segenap panitia Puspa memohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan di hati penjenengan semuanya. Semoga kajian hari ini mampu membawa syafaat dunia akhirat dan semoga kita semua masih dipertemukan pada pengajian umum Sabtu pagi selanjutnya dalam keadaan lebih baik. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.